Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita bakal coba ngulik isi kepalanya salah satu orang yang lagi bikin heboh dunia keuangan, Michael Saylor. Oh, CEO MicroStrategy itu ya, yang borong Bitcoin gila-gilaan? Betul, mungkin Anda kenal dia dari situ. Atau, ya itu tadi, salah satu pembeli Bitcoin perorangan dan korporasi terbesar. Nah, sumber kita kali ini wawancara dia yang cukup panjang di PBD Podcast. Di situ dia belak-belakan banget soal alasannya taruhan miliaran dolar ke Bitcoin. Miliaran ya, itu angka yang nggak main-main loh. Banget. Bayangin aja, dia pribadi katanya punya lebih dari 17.000 Bitcoin. Perusahaannya, MicroStrategy, lebih dari 125.000 Bitcoin. Padahal, ini yang menarik, dia baru mulai serius itu pertengahan 2020 loh. Cukup nekat ya? Iya, pergerakannya drastis dan bisa dibilang cepet banget ya. Tapi penting nih buat dipahami, kalau menurut dia ya, ini bukan sekedar ikut-ikutan tren atau spekulasi tanpa dasar gitu. Oh, jadi ada alasan fundamentalnya. Ada. Keputusannya itu dipicu kejadian besar di 2020, terutama pandemi, terus respons kebijakan ekonomi global, dia ngelihat fenomena yang dia sebut pemulihan bentuk K. Pemulihan K, maksudnya? Maksudnya, pasar saham, aset finansial itu terbang tinggi, meroket. Tapi di sisi lain, ekonomi real, bisnis-bisnis kecil gitu malah anjlok. Nah, buat Saylor, ini bukan tanda ekonomi sehat. Malah bahaya gitu ya? Betul, ini sinyal bahaya kalau nilai mata uang fiat, ya uang kertas kita ini, lagi runtuh pelan-pelan. Gara-gara apa? Gara-gara bank sentral di mana-mana nyetak uang gila-gilaan. Oke. Jadi jelas ya, misi kita sekarang ini mau coba bongkar nih alur logika berpikirnya si Saylor. Kenapa dia sampai nggak percaya lagi sama aset-aset yang biasanya kita anggap aman, kayak uang tunai, emas, saham, bahkan properti. Kenapa itu semua dianggap udah nggak bisa jadi penyimpan nilai jangka panjang? Dan kenapa ujung-ujungnya dia milih Bitcoin sebagai jawaban dari semua masalah itu? Nah, itu dia. Kenapa harus Bitcoin? Mari kita telusuri bareng-bareng logikanya. Dari sumber yang kita punya ini. Kita mulai dari pemicunya deh, tahun 2020 itu. Saylor kan bilang pandemi itu bikin dia mikir ulang banyak hal ya. Bahkan hal simpel kayak, apa benar kita harus kerja di kantor gitu. Tapi goncangan paling gedenya ya soal ekonomi tadi ya. Pasar saham kok bisa pulih cepat banget kayak sulap. Padahal di lapangan banyak bisnis tutup. Tepat. Dia lihat pemulihan pasar itu bukan karena ekonominya beneran bagus, tapi ya itu tadi, murni karena kebijakan moneter. Suku bunga 0%, terus nyetak uang besar-besaran. Seberapa besar sih nyetaknya? Dia sering banget ulang angka ini. Sekitar 40% dari semua dolar AS yang beredar saat itu dicetak cuma dalam 18 bulan setelah pandemi mulai. 40%. Gila, pantesan dia panik. Nah, ini yang bikin dia sadar. Inflasi yang relevan buat dia sebagai penyimpan aset itu bukan angka CPI resmi yang mungkin cuma 2% atau berapa. Yang sering dibilang gak akurat itu ya? Iya, banyak yang kritik kan. Inflasi yang dia lihat itu inflasi aset. Harga saham naik gila-gilaan, properti juga, barang seni. Kalau diukur dari situ, inflasinya mungkin udah deket 30% katanya. Padahal sebelumnya dia ngira suplai uang nambahnya cuma 7-10% setahun. Pasca pandemi, dia lihat bisa 25% setahun atau lebih. Wow. Nah, MicroStrategy waktu itu kan punya duit kas ya, sekitar 500 juta dolar. Kalau inflasi aset segitu gedenya, nyimpen cash itu, ya rugi bandar dong. Persis, dia bilang itu kayak nonton es mencair. Nilai perusahaan bisa hilang separuh dalam 36 bulan. Dia sebut itu kematian lambat. Tapi kalau dibagiin ke pemegang saham? Nah, itu juga masalah. Harga saham bisa anjlok, terus karyawan yang punya opsi saham bisa pada keluar. Itu kematian cepat, katanya. Jadi serba salah kan posisinya? Ya juga ya, terjebak dong dia. Makanya, dia mikir satu-satunya jalan ya harus ubah kas itu jadi aset. Tapi bukan sembarang aset. Aset yang nilainya naiknya lebih cepat dari laju penurunan nilai mata uang. Disinilah dia mulai evaluasi semua kelas aset utama. Semua ya? Emas, properti, saham? Semua. Tapi yang bikin beda, kerangka waktunya itu loh. Bukan 5 atau 10 tahun. Dia mikirnya 100 tahun. 100 tahun? Buat apa? Pertanyaan intinya, gimana caranya Anda nyimpan kekayaan buat diwarisin, bukan cuma ke anak, tapi sampai ke cicit Anda? Wih, ini nih yang menurut saya radikal banget. Kita kan biasanya mikir investasi ya buat pensiun lah, 30-40 tahun gitu. Dia mikirnya buat cicit, 100 tahun. Cara pandang ini langsung bikin kelemahan aset-aset biasa jadi kelihatan banget ya. Kelihatan banget. Dia jadi ngelihat kebocoran di mana-mana kalau pakai kacamata 100 tahun itu. Coba-coba apa aja tuh bocornya? Pertama,
mata uang fiat. Ini yang paling parah bocornya. Dia kasih contoh dolar AS saja deh, mata uang terkuat di dunia. Itu udah hilang 99% daya belinya dalam 100 tahun terakhir. Serius 99%? Iya. Contoh nyata dia nih, ada rumah di Miami Beach. Tahun 1930 harganya $100.000. Tahun 2012 dia beli rumah itu harganya 14 juta. Bukan karena rumahnya jadi istana, tapi ya nilai dolarnya hancur. Itu dolar loh. Mata uang lain, wah lebih parah lagi. Oke, fiat jelas bocor. Terus emas gimana? Kan katanya penyimpan nilai abadi. Nah, emas ini klasik sih, tapi menurut Saylor tetap ada masalah. Produksi emas itu nambah terus setiap tahun, sekitar 2%. Jadi pelan-pelan ya kelangkaannya kegerus juga. Terus, emas fisik itu rentan disita pemerintah. Dia nyebut kasus Roosevelt di AS, Churchill di Inggris. Oh iya, pernah ada ya sejarahnya emas warga diambil paksa. Ada. Terus, kalau mau mindahin emas dalam jumlah gede, misal $1 miliar gitu, itu logistiknya mimpi buruk. Bisa berbulan-bulan, biayanya jutaan dolar, risikonya tinggi. Belum lagi resiko counterparty. Maksudnya? Kalau Anda simpan emas di bank atau lembaga lain, ada risiko mereka nerbitin emas kertas atau sertifikat emas lebih banyak dari emas fisik yang beneran mereka punya. Kan bahaya tuh. Makanya, estimasi Saylor, skenario terbaik aja, emas itu bisa hilang 85-90% nilainya dalam 100 tahun. Seperti juga bocor, kena pajak properti yang naik terus. Di Florida contohnya 2% setahun dari nilai taksiran, dan nilai taksirannya juga naik terus. Belum biaya perawatan renovasi, terus ada resiko politik, perubahan zonasi, aturan sewa, bahkan stabilitas negaranya gimana. Dan yang paling jelas, properti kan nggak bisa dipindahin kalau negaranya jadi nggak aman. Iya juga sih, nggak bisa dibawa kabur ya. Oke, terakhir, saham. Investasi di pasar modal, indeks S&P 500 gitu. Saham ini kinerjanya emang cenderung ngikutin inflasi suplai uang jangka panjang. Tapi masalahnya, saham itu sendiri nggak langka. Perusahaan bisa nerbitin saham baru kapan aja, nilai saham kita jadi terdilusi. Terus risikonya banyak. Manajemen jelek, kalah sama teknologi baru, kompetitor, kena regulasi aneh, bahkan bisa dinasionalisasi negaranya. Dia juga nyinggung soal konsentrasi di saham teknologi ya, kayak FANG itu. Betul, indeks kayak S&P 500 itu sekarang didominasi banget sama beberapa saham teknologi raksasa. Jadi menurut dia, itu bukan diversifikasi yang sebenarnya, cuma ilusi aja. Oke, jadi kalau semua yang tradisional itu bocor parah kalau dilihat jangka panjang banget, terus dia nyari apa dong? Wadah yang nggak bocor sama sekali gitu. Pasti bukan yang biasa kita dengarkan. Nah, di bagian ini nih, argumen dia jadi makin fundamental. Dan mungkin agak filosofis ya. Dia mulai pakai konsep, kunci, uang itu energi. Energi? Maksudnya gimana tuh? Energi sosial, bahkan energi politik. Aset-aset tradisional tadi, dalam analogi dia, itu kayak wadah energi yang bocor. Nilainya hilang terus karena inflasi, pajak, biaya perawatan, gesekan pasti pindahin. Jadi dia nyari sistem penyimpanan energi yang dia sebut kedap suara secara termodinamika, thermodynamically sound. Oke, wadah energi yang nggak bocor. Kedengerannya canggih banget. Iya, wadah yang bisa nyimpen energi ini lintas waktu dan ruang tanpa nilainya hilang banyak. Dan dia nemuin wadah itu di... Bitcoin. Tepat, itu klaim dia. Makanya, dia jarang banget nyebut Bitcoin itu mata uang kripto. Dia lebih sering bilang properti digital atau emas digital yang udah direkayasa, biar nggak ada lagi kelemahan emas fisik. Apa aja tuh keunggulannya dibanding emas atau aset lain menurut dia? Banyak. Pertama, kelangkaan absolut. Pasokannya itu fix, udah diprogram secara matematis, nggak bakal lebih dari 21 juta koin. Titik. Nggak bisa ditambah kayak emas digali lagi atau dicetak kayak uang kertas. Ini kunci banget. Oke, jumlahnya pasti terbatas. Terus? Kedua, portabilitas ekstrim. Bitcoin kan nggak ada wujud fisiknya, nggak ada beratnya. Anda bisa pindahin nilai miliaran dolar ke ujung dunia dalam hitungan menit lewat internet. Biayanya relatif kecil banget dibanding mindahin emas $1 miliar tadi. Jauh lah. Iya, kebayang sih repotnya bawa emas batangan banyak-banyak. Ketiga, divisibilitas dan komposabilitas. Bisa dipecah jadi satuan super kecil, namanya Satoshi, atau digabung lagi gampang banget, fleksibel. Nah, yang keempat ini paling penting buat dia, self-custody. Bisa simpan sendiri ya maksudnya? Nggak perlu bank?
$1 miliar di kepala cuma dengan ngapalin 12 atau 24 kata sandi, seed phrase, itu menurut dia revolusioner banget buat kedaulatan finansial individu. Wah, nyimpan miliaran dolar di kepala. Kedengarannya keren, tapi sekaligus ngeri juga ya. Beneran aman emang. Dia nyinggung soal keamanan dari kekerasan fisik juga kan? Iya, itu poin menarik juga. Dia bilang, beda sama emas atau properti yang bisa dirampok langsung, Bitcoin itu nggak bisa direbut pakai kekerasan fisik kalau disimpannya benar. Gimana caranya? Ya, kalau kuncinya cuma di kepala Anda, atau di cold storage yang disembunyiin banget, perampok mau ngapain? Paling banter mereka bisa ngancem atau nyakitin Anda, biar ngasih kuncinya. Tapi itu nggak jamin berhasil dan risikonya gede buat perampoknya. Makanya, menurut dia, ini ngubah insentif. Dari yang tadinya rebut paksa, jadi lebih ke arah negosiasi. Secara teori, lebih damai gitu. Masuk akal juga sih. Oke, itu keamanan fisik. Kalau keamanan teknisnya, kan banyak yang takut dihack lah, internet mati lah. Dia pakai analogi bank di dunia maya kan? Betul. Analogi bank di dunia maya yang dijalankan oleh software yang nggak bisa dikorupsi. Kekuatan utamanya itu di desentralisasi. Itu maksudnya gimana? Jaringan tersebar gitu ya? Iya. Jaringan Bitcoin itu jalan di puluhan ribu komputer, namanya nodes. Nyebar di seluruh dunia, seringnya anonim pula. Semua node ini nyimpan salinan lengkap riwayat transaksi blockchain yang sama persis. Nah, bencana atau listrik padam di satu benua, jaringan tetap jalan selama masih ada node yang aktif di tempat lain. Dia bahkan pede bilang Bitcoin itu diperkeras secara nuklir hardened. Sampai segitunya ya. Teorinya gitu. Kalaupun listrik sedunia mati 10 tahun, pas satu node nyala lagi, protokolnya bakal bangun dan lanjut dari titik terakhir seolah nggak terjadi apa-apa. Contoh nyatanya pas Tiongkok ngelarang mining Bitcoin tahun 2021. Oh iya, itu kan heboh banget ya. Hash rate-nya anjlok drastis. Anjlok 40-60% dalam semalam. Tapi hasilnya jaringan Bitcoin tetap jalan normal, nggak pernah mati sedetik pun, nggak ada transaksi yang hilang. Ini karena mekanisme konsensus proof of work. Intinya komputer harus kerja keras mecahin teka-teki matematika buat nambahin transaksi baru. Proses ini mahal banget, jadi susah buat dimanipulasi sama penyerang. Oke, jadi bukan cuma tahan serangan, dia malah bilang Bitcoin itu bisa jadi solusi buat masalah keamanan siber. Wah, ini lebih jauh lagi nih. Gimana ceritanya? Idenya gini, masalah kayak email spam, akun bot di medsos, penipuan online, serangan di DOS, itu kan marak banget, biayanya murah banget. Bahkan nol buat pelakunya. Iya sih, bikin akun palsu kan gampang banget. Nah, bayangin Gang Inkalek itu punya lapisan energi moneter pakai Bitcoin. Misalnya kalau mau kirim email ke orang baru, harus setor deposit dikit pakai Bitcoin. Kalau penerima nandain spam, depositnya hangus. Atau buat bikin akun medsos, perlu bayar deposit kecil. Oh, jadi bikin mahal buat pelaku kejahatan siber ya? Betul. Ini bakal bikin operasi spam atau bot skala besar jadi nggak ekonomis. Dia kasih contoh penipuan giveaway Bitcoin palsu yang sering pakai namanya di YouTube. Kalau tiap akun palsu itu harus deposit $10 aja dalam Bitcoin, penipu nggak bakal sanggup bikin ribuan akun. Jadi Bitcoin sebagai semacam ongkos partisipasi di dunia digital bisa nyaring perilaku buruk. Konsep yang menarik banget sih ini. Tapi kan sekarang ada ribuan koin kripto lain ya. Kenapa seller cuma fokus ke Bitcoin? Gimana dia bedain sama Ethereum atau yang lain? Nah, ini poin krusial banget dalam argumennya. Dia sangat tegas bedain Bitcoin sama yang lain. Dia bikin kategori kasar gini. Apa aja itu kategorinya? Pertama, properti kripto. Ini menurut dia cuma Bitcoin, aset digital langka buat nyimpen nilai. Oke, Bitcoin itu properti. Terus? Kedua, mata uang kripto. Ini contohnya stablecoin kayak Tether USDT, USD Coin USDC, yang nilainya diikat ke dolar AS. Fungsinya ya buat alat tukar digital sehari-hari. Oke, stablecoin itu mata uang. Ketiga? Ketiga, platform kripto. Contoh paling jelas ya Ethereum. Ini dirancang buat orang bisa bikin aplikasi terdesentralisasi di apps di atasnya. Semacam sistem operasi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Keempat, sekuritas kripto. Nah, ini hampir semua token atau koin lain altcoin, terutama yang terbit lewat ICO, Initial Coin Offering. ICO itu kayak IPO tapi buat kripto ya? Iya, biasanya diterbitin sebelum produknya jadi, ada tim pengembang yang jelas di belakangnya. Dan kelima, seni kripto, ya NFT itu. Oke, jadi ada properti, mata uang, platform, securities, seni. Terus kenapa pembedaan ini penting banget? Terutama antara Bitcoin,
properti, dan yang lain, kemungkinan securities. Penting banget buat institusi dan investor gede, terutama soal hukum dan regulasi. Di AS contohnya, regulator kayak SEC itu cenderung lihat Bitcoin sebagai komoditas atau properti, mirip emas lah. Tapi Ethereum dan banyak altcoin lain itu risikonya tinggi banget dianggap sekuritas. Kenapa bisa dianggap sekuritas? Karena banyak ciri-cirinya mirip sekuritas. Diterbitin sama entitas terpusat, yayasan, perusahaan, sering ada pre-mine, jadi pendirinya udah dapat jatah koin duluan sebelum publik. Dan yang penting, protokolnya masih bisa diubah-ubah sama tim intinya. Saylor nyontohin Ethereum yang nunda-nunda bom kesulitan itu sebagai bukti masih ada kontrol terpusat. Kalau dianggap sekuritas, emang kenapa? Wah, aturannya jadi ketat banget dari SEC. Harus lapor ini itu, ada batasan siapa aja yang boleh investasi, ribet lah. Kalau properti kan nggak seketat itu. Makanya, status properti ini yang bikin Saylor yakin Bitcoin itu fondasi yang etis dan aman buat institusi masuk. Nggak ada risiko regulasi sekuritas kayak di altcoin. Dia malah bilang, nanti kalau regulasi kripto makin jelas, itu justru bagus buat Bitcoin. Kenapa? Karena bakal nyaring proyek-proyek lain yang nggak jelas status hukumnya. Nah, ini menarik nih. Kalau gitu gimana dia nanggepin nasihat keuangan standar yang selalu bilang diversifikasi itu penting? Terus ngukurnya pakai CPI. Pandangannya pasti beda 180 derajat ya? Beda banget. Dia kritik keras dua-duanya kalau diterapkan di kondisi sekarang. Coba soal inflasi dulu deh. Kenapa dia nggak setuju pakai CPI? Dia bilang, inflasi itu bukan satu angka aja kayak CPI. Inflasi itu vektor. Artinya, kenaikan harga itu beda-beda buat tiap barang, jasa, atau aset. Nah, buat orang kaya atau yang mau jadi kaya, inflasi yang paling kerasa itu ya inflasi aset. Berapa sih biaya buat beli saham bagus, properti strategis, atau karya seni top? Itu naiknya gila-gilaan, bisa 25-40% setahun pasca 2020 kata dia. Jauh di atas CPI. Jadi kita udah hiperinflasi aset sebenarnya. Menurut dia, iya. Sejak standar emas dilepas tahun 1971, kita itu udah ada di era hiperinflasi aset. Kita cuma dicuci otak aja buat mikir itu sebagai return investasi yang bagus. Padahal itu cerminan nilai uang kita yang anjlok terus. Oke, itu soal inflasi. Kalau soal diversifikasi, kan katanya jangan taruh telur dalam satu keranjang. Dia lihat diversifikasi ala buku teks itu seringnya malah aneh. Bisa jadi Anda disuruh jual aset yang lagi bagus-bagusnya, misal saham Apple, buat beli aset yang jelek, kompetitornya, cuma biar portofolionya seimbang. Aneh kan? Iya juga sih. Yang lebih parah lagi, kebanyakan aset tradisional di satu negara, saham lokal, obligasi lokal, properti lokal, itu nasibnya ngikutin mata uang negara itu. Kalau mata uangnya ambruk kayak di Venezuela atau Lebanon, ya percuma Anda diversifikasi di situ. Hancur semua. Jadi diversifikasi sejati itu gimana menurut dia? Keluar dari sistem mata uang fiat yang bocor itu, cari aset penyimpan nilai global yang independen dari negara manapun. Ya, Bitcoin contohnya. Analoginya dia itu jangan cuma pindah-pindah kursi di dek kapal Titanic yang lagi tenggelam, cari sekoci. Dalam juga ya analoginya. Oke deh, argumen dia soal Bitcoin kedengarannya kuat ya dari sudut pandangnya. Tapi kan banyak juga yang nggak setuju. Tokoh-tokoh besar malah, kayak Charlie Munger, partnernya Warren Buffett, kan bilang Bitcoin itu racun tikus kuadrat. Terus ada Peter Schiff yang ngefans banget sama emas. Gimana Saylor nanggapin mereka? Kenapa kita harus lebih dengerin dia? Tanggapan Saylor, intinya sih para kritikus ini, walaupun hebat di bidang lain, biasanya belum benar-benar ngulik Bitcoin secara mendalam. Dia sering bilang perlu minimal 100 jam belajar serius buat paham teknologi, ekonomi, sama implikasinya. Jadi skeptisisme mereka itu dianggap kayak orang dulu yang nggak percaya sama listrik atau internet. Dia juga nyindir Munger sama Buffett soal saham kan? Iya, dia bilang mereka kan investor hebat, tapi terkenal telat juga masuk ke saham teknologi kayak Apple atau Amazon. Jadi, ya intinya jangan cuma dengar kata orang, riset sendiri aja. Nah, buat Peter Schiff, kritiknya lebih tajam lagi. Gimana tuh? Schiff kan gemar-gembor soal emas terus. Tapi katanya, alokasi portofolio Schiff sendiri ke emas itu cuma sekitar 5%. Menurut Saylor, ini nunjukin Schiff nggak seyakin itu sama omongannya sendiri. Malah Schiff investasi di saham perusahaan tambang emas, yang bisnisnya justru ngejual emas, bukan nyimpan. Terus kata Saylor, Schiff juga sering ngeras kalau diajak debat teknis soal kelemahan emas versus keunggulan Bitcoin. Beda banget sama Saylor yang benerang taruhan miliaran dolar dan reputasinya di Bitcoin.
Iya sih, kalau udah taruhan segitu gedenya, pasti dia udah mikir matang banget ya. Terakhir nih, gimana dia ngelihat ini semua dalam skala global? Bukan cuma buat dia atau perusahaannya, tapi tren dunia ke depan. Nah, dia ngelihat gambaran besarnya gini, kepercayaan orang sama mata uang negaranya sendiri dan sama bank itu lagi turun drastis di banyak negara, terutama negara berkembang. Coba lihat Afghanistan, Turki, Lebanon, Nigeria, Argentina, Ukraina, Rusia, banyak banget kan? Iya, banyak negara yang mata uangnya anjlok parah ya. Ratusan juta orang di sana itu lagi aktif nyari cara buat ngelindungin tabungan mereka biar nggak hilang nilainya karena inflasi atau disita pemerintah. Mereka juga butuh cara buat transaksi antar negara yang gampang. Nah, ini bikin permintaan gede banget buat dua hal di dunia kripto. Apa aja itu? Pertama, dolar digital, stablecoin, buat alat tukar sehari-hari yang nilainya stabil ngikutin dolar. Pasar stablecoin ini meledak gila-gilaan, dari cuma 5 miliar dolar jadi di atas 180 miliar dolar dalam 2 tahunan aja. Wow, cepet banget tumbuhnya. Yang kedua? Kedua, ya, properti digital, Bitcoin. Buat nyimpen nilai jangka panjang yang aman, nggak bisa disensor, nggak terpusat. Dia contohin El Salvador yang berani adopsi Bitcoin dan infrastruktur pembayaran digital lainnya. Prediksi dia, ke depan dunia bakal pakai sistem 2 lapis. 2 lapis gimana maksudnya? Ada beberapa mata uang fiat utama dunia, dolar, mungkin euro, yuan, buat transaksi sehari-hari. Tapi buat nyimpen kekayaan jangka panjang, bakal ada satu standar properti digital global, yaitu Bitcoin. Jadi energi moneter itu bakal ngalir terus dari aset-aset yang lemah, gampang dipajaki, disita, kena inflasi, ke aset yang kuat. Dan menurut dia, aset terkuat yang pernah ada, ya Bitcoin ini. Oke. Jadi kalau kita coba simpulkan nih pemikiran Michael Saylor dari sumber ini, intinya sistem keuangan lama kita ini kayak ember bocor lah ya, energi ekonomi kita nguap terus. Nah, dia lihat Bitcoin ini kayak solusi hasil rekayasa yang jenius, properti digital yang langka banget, gampang dibawa kemana-mana, tahan lama, dan kebal dari masalah-masalah aset lama. Gitu ya kira-kira? Kurang lebih begitu, inti logika dia kalau kita bedah dari wawancara itu. Tentu, penting banget ya buat Anda ingat, kita di sini cuma coba memahami sudut pandang spesifik dari Michael Saylor. Dia kan tokoh yang pengaruhnya gede banget. Tapi ini sama sekali bukan saran buat investasi loh ya. Betul. Anggap aja ini bahan buat mikir, buat ngetes lagi asumsi kita sendiri soal uang, nilai, risiko, dan gimana sih masa depan keuangan nanti? Siapa tahu kan beda banget dari yang kita bayangin sekarang. Iya, biar wawasan kita makin luas aja. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang agak liar, tapi menarik dari analogi Saylor tadi. Dia kan bilang uang itu energi, dan Bitcoin itu kayak energi digital murni, kekuatan cyber gitu. Kekuatan cyber ya. Coba deh Anda bayangin, kalau uang beneran jadi energi digital, yang bisa pindah instan kemana aja, kapan aja, tanpa izin siapa-siapa, tanpa nilainya hilang banyak, gimana dampaknya nanti? Bukan cuma ke peta keuangan dunia, tapi mungkin juga ke peta kekuasaan politik global. Bahkan mungkin ke cara negara berperang atau berkonflik. Wah, dalam banget ya kalau mikir ke sana. Apa artinya kalau energi ekonomi sebuah negara atau individu itu udah nggak terikat lagi sama batas geografi atau sistem bank yang bisa dikontrol pemerintah? Nah, itu pertanyaan besar buat Anda renungkan sendiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.